Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, berarti sampai jam 3 makannya nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridha kaman nudi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang kami hormati, kami junjung tinggi guru kita Syekh Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar radhiyallahu. Mudah-mudahan kita selalu dibawa naungan barakah karomah beliau illa yaumil kiamat. Yang kami hormati semua para kiai, para ustadz, para mubalik yang hadir, ikhwan wal akhwat yang tidak gampang bisa menghadiri manaqib tidak gampang, Pak. Ada yang jauh dari gunung, saya tahu ada yang jauh dari gunung, dari mana-mana. Ada yang dekat pun gak datang, ada. Karena apa? Tidak terpanggil, gak dipilih. Sedangkan di sini pelajaran di Thoriqah kita, pelajarannya paling gampang sebenarnya. Pengalaman saya, Pak, hampir 38 tahun ikut tarekat. Dulu saya tarekat macam-macam. Apa yang saya dapat? Pusing, stres, bingung sini, bingung sana, kitab ini, kitab sana, bahas ini, bahas sana, kajian sini, kajian sana. Sampai di TKN ketemu Abah Ali, jekir. Bahasa saya begini-begini, jekir. Kurang apa kita? Mau cari apa di sini? Semua ada harapan jadi wali, bukan kiai nanggung. Kita itu jalannya para wali, bukan kiai. Kalau kiai di pondok sana ngaji kitab, sampai botak nanti, sampai habis umur gak akan dapat. Zikir yang bagaimana? Yang jadi masalah kan begitu. Dengan zikir ini, Pak, apa zikir. Makanya kata Abah Anam ke Abah Ali, bidik kelompok utama, tumbuhkan kelompok utama, manakib kelompok utama, manakib, hadiri bentuk kelompok-kelompok utama. Karena di tempat utama itulah guru mursyid membina dan membimbing, bukan kita yang tukang ceramah yang membimbing, bukan para ustadz, kita hanya fasilitator yang membimbing guru-guru mursyid secara rohani. Makanya Abah Ali, kalau dengar saya, Bang, waktu awal-awalnya dulu, saya di sana, Bang, saya ceramah terpukul orang, Bang. Abah Ali gak respon, diem, malah buang muka. Ada yang talqin? Ada, Bang. Bentuk kelompok utama? Oh iya, Bang. Dan ditanya, berapa yang talqin? Bentuk kelompok utama. Itu, kalau untuk ceramah hebat-hebat, gak laku kita ini. Di YouTube udah banyak itu penceramah hebat, top itu di YouTube. Tapi apakah mereka berzikir? Enggak. Cerita itu saya udah lihat, kelihatan ini cerita. Ini kasih, ini begini, ini sini. Udah, gak zikir itu. Gimana mau berzikir? Diundang ke sana, assalamualaikum, langsung ceramah. Lihat, katanya orang Thoriqah, tasawuf penjelasannya, gak zikir itu. Bahkan ada dari Suryalaya, ngambil ilmu Suralaya, gak diamalkan, percuma. Walaupun kok hebat di dunia ini, gak ada artinya. Tapi kita, Pak, walaupun kita bodoh-bodoh begini, amalkan, la ilaha, terus 5 waktu, khotaman. Disitulah guru mursyid mengangkat, kita rendah terus. Tawadu terus, tak detik tawadu, hanya Allah. Kita la nol kita ini gak ada apa-apanya. Siapa kita? Allah maha melihat gak? Maha melihat. Kita melihatnya siapa ini? Kita punya, ditarik minus sampai pakai kacamata, ditarik lagi minus, bahkan buta.
Jadi yang kita punya itu buta. Mendengar. Siapa punya? Allah Maha mendengar. Kita mendengar. Diambil pendengaran kita. Sedikit, sedikit. Apa? Habis tuli. Allah yang mendengar, kita tuli. Kembali ke Allah. Kita berbicara kalam. Siapa yang punya? Allah yang berbicara. Berkata, kita bisu. Siapa punya? Kemuliaan. Bapak kepala Telkom, bapak ini derajat diangkat. Siapa punya? Allah. Kita hina. Kembalikan semua. La. Tidak ada. Hidup. Siapa yang hidup? Allah. Kita mati. Siapa ini? Allah. Kita nol. Tumpan Allah di sini. Melihat, mendengar, kekuatan, derajat. Kalau kita diambil derajat kita oleh Allah, kita hina, masuk penjara. Banyak itu pejabat dihina-hinakan oleh Allah. Untung kita ketemu Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Disadarkan kita, semua dikembalikan ke Allah. La ilaha la. Yang ada hanya la ilaha illallah. Rendah terus. Hanya Allah. Dari mana ini ilmu? Dari guru-guru yang sanadnya sampai ke Rasulullah. Jangan langsung ke Allah lewat guru. Mau apa lagi di sini? Makanya di sini nggak ada. Nggak pernah saya di sini nyuruh ke sholat. Ayo sholat nggak. Karena sholat itu masuk neraka orang sholat itu kalau nggak paham. Jangan bangga dengan sholatmu. Saya kalau subuh di sini ada yang tidur, saya nggak kasih bangun. Paling dia bangun jam 7 sholat, silakan. Kalau zikir 1 detik engkau tidak bersama Allah, kemana ditanya oleh Allah itu. Kalau sholat, ada yang rajin sholat. Saya ini hampir 1 bulan mulai dari Mamuju sampai Makassar, kembali ke Polman ini berdakwah. Hampir saya tanya jamaah di mana-mana itu, yang katanya ini udah jamaah subuh berjamaah keliling. Saya tanya, Bapak subuh sholat subuh rajin, Bapak ngomong enggak? Ustadz, Bapak itu kalau Bapak ceramah, jangan ikut saya ya, sholat saya masuk neraka. Begitu Pak Kiai. Bapak gitu enggak kalau ceramah? Saudara-saudaraku yang biasa ngajak-ngajak ke rumah-rumah, mari sholat ke masjid. Kamu ngomong enggak sama orang? Sholat kita masuk neraka ya, ayo sama-sama masuk neraka. Begitu enggak Anda? Enggak Pak Kiai. Begitu? Enggak. Lu kan kasihan ini. Sholatnya enggak sadar, diancam oleh Allah. Masuk neraka, dipikir sudah pede. Aku udah ngajak orang, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan begitu. Kita ajak manusia untuk sholat, tapi ngajak masuk neraka. Sampai ada nggak kuat, ada di suatu kota berdiri. Kok begitu Bang Kiai? Masa sholat masuk neraka? Jangan salahkan saya. Itu firman Allah di Al-Quran. Loh, bingung dia. Saya ini sudah 60 tahun berdakwah. Kok tiba-tiba ada kiai datang, sholat saya masuk neraka? Memang masuk neraka, bukan kata Kiai Mandala, kata Allah di Al-Quran. Kita uji. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku, amplopku, bahkan bacaanku diingat. Bacaan diingat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi. Itu ajaran dari mana? Ajaran dari mana itu? Tuh, harus tahu artinya. Itu ajaran dari mana? Harus tahu artinya. Sholat kok tahu artinya? Mulai bingung ini. Ini penceramah kondang Pak. Top ini. Sholat katanya harus tahu artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh, itu ajaran dari mana itu? Perintahnya apa di Al-Quran? Aqimi sholata li dzikri. Sholat ingat Allah.
Itu perintahnya itu. Jangan bangga dulu dengan sholat. Sholat ingat. At-Taha ayat 14. Coba dibuka. Kenapa ingat kamu kok? Anakku, istriku, mobilku, tanggal 20, PLN lupa dibayar. Ayo, betul nggak? Betul. Bisa hilang? Nggak bisa. Bahkan ada kemarin ada tamu ke sini. Tuh, kalau menurut saya Pak Kiai, khusyuk itu begini. Tuh, ini bicara apa ini? Ini bicara agama Islam. Kok menurut saya? Kalau menurut saya, khusyuk itu begini. Tuh, ini mulai ngawur ini. Katanya kalau Islam itu menurut Al-Quran dan hadis. Jangan menurut saya. Di Al-Quran dijelaskan sabar, sholat itu sulit. Kecuali orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Ayat 46 dijelaskan lagi. Khusyuk ialah titik-titik. Ada jelas loh itu. Jangan dibuat-buat. Menurut saya khusyuk itu begini. Allah. Diputar tangannya. Khusyuk itu gak lihat apa-apa. Wah, ngawur lagi ini. Jelas itu. Khusyuk ialah orang yang bersama Allah. Orang yang berjumpa Allah. Loh, itu loh khusyuk. Terus gimana kita supaya bersama Allah, berjumpa Allah? Ada metode dari guru kita. Suruh berzikir. Sedangkan berzikir, umat Islam gak ada yang bisa. Bisa nggak? Ini kata Allah di Al-Quran ini. Kalau ada Ustadz, Pak Ustadz, bagaimana itu berzikir? Berzikir itu begini, begitu. Ini mulai ngawur ini. Wong Al-Quran mengatakan, Allah berfirman, umat Islam gak ada yang bisa berzikir. Kok kamu jawab? Kan ngawur ini. Duh, di mana Pak Ustadz? Ya ini kalau bukan orang Torekot, bingung ini. Biarpun orang Torekot, kalau bukan dari guru mursyid Kamil Mukamil, gak akan bisa menjelaskan masalah ini. Di mana itu ayat? Kan jelas Allah berfirman, fas'alu ala dzikri in kuntum lamun. Soal berzikir, tanyakan sama ahli. Kalau suruh bertanya, berarti semua umat Islam tidak bisa berzikir. Makanya suruh bertanya. Kalau bertanya, berarti ada orang, harus ada orangnya. Namanya guru mursyid. Kamu bukan hanya saya ahli tafsir, saya ahli hadis, bukan ahli zikir. Belum tentu. Ahli zikir itu Pak ya, itu dari Allah ya. Pusat ke Jibril ke Rasulullah itu terus ahli zikir turun, itu namanya nasab atau silsilah. Jelas kita punya. Maka dari itu kita tuh bersyukur Pak, langsung dikasih masternya oleh guru kita, dibuka pintu dada, dibuka hijab kita, dibelah kita, dibukakan hijab, bukan buka kita, dibukakan hijab oleh guru. La ilaha, sembelih dengan pedang la ilaha illallah. Dimasukkan lagi suatu kalimat Iqra bismi Allah. Sudah pakai, amalkan. Karena kitabnya belum ada, Al-Qur'annya belum ada waktu itu, hadis belum ada. Allah. Baru kalau Bapak sekarang ini sudah ada kitab, zikir, baru buka kitab pasti ada, cocok. Apapun ada. Soal warisan pasti larinya ke zikir. Soal semua masalah Islam, kalau nggak berzikir, kalau segala sesuatu ibadah, baik makhluk ibadah macam-macam, kalau tidak berzikir, perbuatan Anda akan berlumuran dosa. Sholat aja dihukumi celaka. Fawailul lil musallin. Celakalah yang sholat ini. Gayanya sih, Allahu Akbar, loh tepat waktu, ayo sholat. Maghrib nanti Pak, sama-sama ke masjid Pak, masuk neraka. Jangan bangga dulu. Saya sudah tes Pak, mulai dari Mamuju sampai semua pada pertama, wah gayanya sih. Betul Pak? Jangan gitu Pak Kiai. Setelah tahu, baru pegang kukunya begini. Iya ya. Luar ingusnya. Janganlah sombong-sombong dengan ibadah. Kita makin
makin tahu siapa diri kita. Ternyata kita nol. Kata tadi Pak Kiai Haji, oh beliau baru pulang dari haji nih. Alhamdulillah. Ikhwan kita berapa orang pulang dari haji? Wukuf di sana. Wukuf itu berhenti. Di sana wukuf bayarnya berapa juta Pak Yai kemarin kalau orang ke Mekah itu ongkosnya yang terbaru sampai 40 ya. Sekitar 40-50 juta. Di sana ada yang lempar. Allahu Akbar. Setannya di sini dilempar di sana. Itu hanya ritual. Kalau kita orang Toriko mau di Mekah, mau di wukuf, kita wukuf terus zikir itu wukuf itu. Full 24 jam kita wukuf. Ritualnya ke sana. Oh ya Allah, ini Rasulullah dulu. Ini Mekah, ini Ka'bah. Di sana juga ada pencopet, Pak. Gak ada. Kemarin ketemu Pak Ustadz siapa yang pendamping haji yang gemuk itu, ketawa dia. Saya waktu ke Mekah ada kecopetan. Jamaah dari Lombok menangis ibu-ibu. Saya semik Pak ke Abah Ali, Abah, ada kecopetan Pak di Mekah, Pak, di Ka'bah. Ya nggak apa-apa, biasa copet kan di mana-mana. Nggak di Pasar Wono, nggak di Jakarta, nggak di Mekah, ada Bu pencopet. Abu Jahal tinggal di mana? Di Mekah, Pak. Iblis di surga. Loh, surga aja ada pencopet masuk surga, apalagi cuma Mekah. Baru saya sadar, oh iya ya. Apalagi dia Nurul Hadi ya. Genset hilang, dah heran. Oh di Mekah aja copet ada, apalagi di Nurul Hadi. Untung Bapak Ibu tuh ketemu TGN. Apa sih di sini khotaman? Ada datang semangat. Ada juga di pojok sana. Tetap dapat barokah karamah. Yang penting hadir. Di situ guru mursyid akan membina. Walaupun di belakang, walaupun jaga parkir, walaupun cuci piring ibu-ibu, dapat semua barokah karamah di tempat yang ini pusat. Bentuk kelompok-kelompok khotaman. Di situ berdirikan khotaman. Ada khotaman di situ. Malaikat berduyun-duyun. Cuma situ nggak lihat. Abah Ali pernah lihat itu. Lah Mandala, iya Bah. Kalau kamu tahu khotaman tuh dibuka kamu, di situ malaikat sampai ke ars. Cuma kamu nggak lihat. Coba di situ ada uang satu tumpuk, yang datang khotaman dapat satu bendel. Oh datang semua satu polman. Repotnya ini Allah nggak kelihatan, malaikat nggak kelihatan, iblisnya yang goda nggak kelihatan, setan nggak kelihatan. Kan repot jadi ini yang bikin kita agak-agak ngantuk-ngantuk. Coba kelihatan uang gitu. Jangankan ke sini kalau uang. Mau kemana? Dari mana? Dari Polman, subuh-subuh di Mamuju. Bikin apa? Sebentar Pak, tes Pak, PP3. Itu masih tes beberapa duit, tes pegawai negeri. Datang ke sana naik motor hujan-hujan. Kenapa datang ke Lambang kok males? Di sini, Masya Allah Bapak Ibu kalau tahu barokah karamahnya guru-guru mursyid. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau berkata, engkau di timur, aku di barat, aku tutup anak muridku. Dijamin kita Pak. Aku tutup aibnya anak muridku, kata Syekh. Kalau kata Syekh berarti kata guru-guru, berarti kata Abah Ali. Engkau di timur, aku di barat. Aku tutup aibnya anak muridku. Aku tutup bodohnya anak muridku. Aku tutup kantong kosongnya anak muridku. Begitu. Aku tutup pintu neraka. Hai Malik, adakah anak muridku di neraka? Gak ada, Syekh. Cari. Berarti kita di sini dijamin dijamin 100%. Kenapa Nuan menjamin la ilaha? Tidak ada. Api neraka padam. Itu kesaktian paling tinggi Pak. Bukan dengan rokok, api pisau kecil. La ilaha illallah. Api neraka lu padam. Terbuka pintu surga. Cuma kita nggak lihat, itu jadi masalah. Surga katanya. Katanya hadis, kita bikin malas. Kalau sahabat Nabi diperlihatkan, ikut melancong. Kemana ya Rasulullah? Badar.
Waduh, bawa pedang perang ini. Tapi sahabat Nabi diperlihatkan, surga diperlihatkan kan mata terbuka. Yang kemarin dipotong lehernya, dipandang-pandang tuh ada di surga. Dilihat dengan mata kepala, bukan hayal, bukan cerita, diperlihatkan. Pantas perangnya itu cari mati, bukan bunuh diri. Semangat perang ini. Ini jangankan ke Badar. Ayo kerja bakti di NH, encok. Ibu-ibu, nanti lecet tanganku ini. Oh, ada emasnya, lecet kalau cuci piring. Belum disuruh perang ke Badar kayak sahabat-sahabat Nabi itu. Bahkan ada ibu-ibu, anaknya kembar. Ya Rasulullah, ini anakku kembar. Ajak perang. Kalau kita di sini kan enggak. Mau kemana itu rombongan? Mau ke mall, panahku kan, wah ikut pendaftar. Ini perang, Badar. Pulang, ada berita. Anak dua kembar ini mati di medan perang. Ibu bertanya, Bu, anaknya, tunggu. Rasulullah selamat enggak? Bu, anak tak. Rasulullah selamat enggak? Rasulullah selamat. Alhamdulillah ya Allah, bisa memimpin selanjutnya umat Islam. Ada apa? Anaknya ibu meninggal di medan perang yang kembar. Alhamdulillah. Lupa alhamdulillah. Tadi saya lihat di surga dia berterbangan. Sama dengan anak kita, Bu. Di mana anakmu sekarang? Alhamdulillah, Pertamina, pegawai negeri. Sama. Cuma itu dohir. Ini goib, kelihatan anak kita itu di surga. Beda ya. Jiwa bagian tauhid, Bu, itu, Bu. Kita proses TKN ini proses mencari tauhid, meningkatkan tauhid supaya kita begitu. Kalau Bapak Ibu udah makom wali kayak Abah Ali, lihat surga itu. Mandala, jalan, Yoba, jalan kamu, tengok itu kelompok-kelompok Otaman, wilayahmu, Yoba. Saya berangkat, Bu, dari Goa terus sampai ke Mamuju kembali, mungkin sebentar malam di desa apa? Ketambangan Rumpa. Ya, itu nanti kita kunjungi semua. Dan yang kelompok-kelompok Otaman itu jangan loyo ya. Engkau di timur, Abah di Surabaya, jangan sedih. Otaman, kata Abah, 2-3 orang tetap Otaman. Di situ pembinaan wali, pembinaan berkah karomah datang. Walaupun hidangannya kambing guling, ayam bakar, ketinggian. Walaupun ikan kering, ikan nggak masalah. Air putih pun nggak masalah. Yang penting otamanya jalan. Nanti akan tumbuh. Itu paku bumi, Pak. Pasak bumi itu otaman. Penyelamat sulfur itu. Otaman itu. Kasih ingat. Gempa bumi pun, mati pun kita. Tapi sudah dijamin surga kita. Murid-muridku, hai Malik, aku tutup pintu neraka. Tuh. Kurang enak gimana? Kenapa saya kok tambah semangat gini? Sudah dijamin. Karena saking malunya sama Allah, hanya rasa syukur, saya harus jalan. Waduh, udah dijamin. Kalau tempat lain kan enggak, masih gambling surga nerakanya. Harus banyak ibadah, banyak amal, dosa, amal, dosa. Itu aja cerita. Kalau kita di sini enggak, zikir. Kenapa enggak cerita amal pengajian kita? Kenapa? Karena satu kalimat la ilaha illallah sudah 7 langit 7 bumi diikat jadi satu, ditimbang dengan satu kalimat la ilaha illallah lebih berat kalimat la ilaha. Ngapain cerita pahala? Habis sholat berapa kali? 160. Udah banyak pahala kita. Udah nggak usah mikir pahala. Yang kita pikir gimana meningkatkan rasa syukur ini dengan ibadah. Ya Allah, malu. Nabi, ya Rasulullah, engkau sudah dijamin surga, kenapa enggak? Ya kena dijamin itulah. Saya malu kalau enggak ibadah betul-betul. Ada apa pengajian lain jaminan surga kecuali muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Alhamdulillah. Sini bayar 1.000 rupiah per orang sama saya. Saya enggak usah, masukkan kas kotak itu aja. Untuk apa? Makanya kelompok-kelompok Otaman yang saya undang hari ini bentuk Baitul Mal, isi untuk operasional kelompok Otaman masing-masing. Ya, cukupnya.
Air putih ya air putih. Kata Abah, jangan mengada-ada. Tapi apa ada? Pak Kiai Mandala datang. Gimana ini? Utang uang. Oh, saya nggak suka itu. Utang. Pak Kiai Mandala itu suka ayam bakar. Jangan. Jangan mengada-ada. Tapi apa ada? Itu nikmat, Pak, asik. Lah, ilaha, buka mata, wah ada air putih. Yang penting dengan tulus apa adanya. Jangan mengada-ada ya. Ya kalau ada keluarkan semua. Jangan seke-seke. Kamu ada kambing 20, potong satu untuk Kiai Mandala datang. Kan Kiai apa adanya. Oh, seke ini. Jangan mengada-ada. Bentuk kelompok-kelompok utama. Memang kelihatannya lulu ya Pak. Tiket itu. Potongannya nggak ada potongan. Tapi calon wali. Imam Lapi apa ilmunya beliau? Ya ini. La ilaha illallah. Semua wali-wali ini Pak. Hasilnya bisa terbang. Itu hasil. Jangan kejar yang itu. Kejar ilmu. Ilmunya sama. Andi guru Gaji Muhammad Saleh. Sama. Karomanya macem-macem Pak. Gak usah beliau-beliau. Saya aja loh. Banyak karomah keluar. Tapi untuk apa saya gak kejar itu? Yang kita kejar yang punya karomah. Siapa yang punya karomah? Ya sudah. Allah sudah ada di dalam diri kita. Peluk. Tak gendong. Ya sudah. Gendong kemana-mana itu Allah. Zikir. Apalagi mau dicerita. Yang cerita sekarang gimana caranya cari duit. Kalau usah cerita agama. Kebiasaan. Murid-murid TKN. Di sini kalau udah habis ditalkin. Walaupun dia nggak bisa ngaji. Gak bisa agama, apalagi gak bisa ngaji, bisa ayat hadis. Yang gak bisa ngaji loh, habis ditalkin. Di sini, iya Pak Kiai Mandala, iya keluar. Itu pendakwah itu. Ini banyak contoh Pak di Makassar. Baru ditalkin dapat seminggu keluar ketemu dokter IAIN, diceramain. Itu dokter, iya ya. Tapi kok enak Pak ceramah Pak. Ya karena sudah muncul tauhid itu. Kenapa gitu? Guru membantu berkah karomah itu. Walaupun betul nggak? Ayo. Pasti. Bapak-bapak ini kalau udah di kampungnya ketemu orang. Itu tekian gini. Oh tidak, begini. Itu zikir begini. Pasti bisa menjelaskan. Betul nggak? Calon wali. Dia serius ini. Nggak usah setingkat beliau-beliau memang ulama-ulama ini. Bapak-bapak yang bisa jadi pendakwah. Saya ini loh. Siapa saya ini? Saya tiba